Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa share lagi video saya, teman-teman. Nah, ini saya mau tunjukin tripod saya ini yang biasanya saya pakai untuk konten itu kayak gini ya, teman-teman. Jadi ini tripodnya nih kecil banget, pendek banget. Dan tripod saya tuh yang satunya lagi ini udah rusak ya, teman-teman. Yang kayak gini nih yang ada apa namanya ring lightnya, lampu ring lightnya ini udah rusak. Teman-teman bisa lihat itu juga udah apa ya, untuk lampunya juga udah kayak gitu. Tapi lampunya sebenarnya bisa hidup ya, teman-teman. Ini nggak saya cok ke listrik jadi nggak bisa hidup. Sebenarnya lampunya ini bisa hidup, tapi untuk naruh handphonenya itu ke atas sini itu udah nggak bisa lagi karena udah patah gitu. Jadi ini nggak saya pakai ya, teman-teman. Itu lihatlah apa namanya dikasih apa namanya tali plastik gitu ya untuk nyantoli lampunya, kalau nggak bisa gitu ditaruh di situ lampunya karena udah patah. Jadi kalau untuk pencahayaannya masih bisa ini, cuman untuk cantolin HP udah nggak bisa. Tapi saya udah nggak pakai lagi untuk apa namanya tripod yang ini ya, teman-teman. Jadi ini saya ada beli paket, saya pesan tripod gitu, dan tripodnya juga nggak begitu besar karena memang tampilannya ini kotaknya juga kecil ya. Saya sengaja beli tripod kayak gini karena bisa dibawa-bawa gitu loh, teman-teman. Jadi ini tripodnya bisa ditarik gitu sekitar 1 meteran, 1 meter kalau nggak salah ini ya, 1 meter gitu bisa untuk ditarik ke atas gitu. Jadi ini tripodnya ini praktis banget ya, teman-teman. Jadi bisa saya masukkan ke dalam tas nih, ini kecil kayak gini. Tinggal masukkan aja ke dalam tas, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah ini ada pecetannya untuk kalau mau foto gitu, tinggal pecet di situ. Jadi ini mau saya tes dulu untuk taruh handphone ke tripodnya ini. Biasanya kan saya kalau pergi-pergi ke rumah mama saya atau ke rumah adik saya itu mana tahu bisa buat konten juga di situ. Jadi enak kalau ada tripod kayak gini bisa dibawa-bawa ya, teman-teman. Nah ini untuk tripodnya bisa di kayak giniin, bisa dilurusin gini handphonenya, dan bisa di landscapein. Kalau mau buat YouTube harus landscape gitu ya. Nah bisa di landscape nih kayak gini. Jadi ini bisa pendek kayak gini, ini paling pendek banget nih kayak gini tripodnya. Jadi bisa dipanjangin, panjangnya itu sekitar kalau nggak salah hampir 1 meter gitu. Jadi bisa dipanjangin kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini nih tripodnya yang saya beli. Nah, ini jauh banget ya, teman-teman. Untuk tripod saya yang kecil itu sama yang baru saya beli ini hampir setengahnya gitu. Untuk ketinggiannya itu pokoknya jauh banget sama yang kecil inilah gitu. Jadi ini tripodnya murah 17.000 saya beli loh, teman-teman. Nah, oke nih lanjut ya, teman-teman. Ini saya ke dapur. Jadi ini saya mau susunin dulu untuk piring-piring yang udah saya cuci tadi pagi. Jadi ini piring bekas sarapan gitu nih saya mau susunin aja. Setelah itu saya mau masak ya, teman-teman. Jadi ini saya mau masak menu 2 menu aja untuk masakan saya hari ini gitu. Nah ini saya simpennya di bawah sini ya, teman-teman. Jadi ini tempat penyimpanan beras, tempat simpan tirisan apa namanya kayak piring tadi itu ya, di bawah situ. Terus ini saya lap-lap aja karena agak basah gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mau masak tuh enak kalau udah bersih. Terus ini untuk ikannya udah saya rendam karena ini ikannya tadinya tuh di dalam kulkas. Jadi agak beku, terus udah direndam gitu dan udah agak lembek gitu ya, nggak terlalu beku banget. Jadi ini langsung aja saya cuci untuk ikannya. Ini ikan apa ya, ikan caro ya, teman-teman. Kalau di Kota Medan sih bilangnya ikan caro. Jadi ini saya satu ekor itu saya belah dua. Tapi yang belah-belahinnya ini bukan saya, tapi sang penjual ikannya itu. Jadi udah dibersihin, udah dipotong-potongin gini, dibelahin gini. Jadi saya tinggal cuci-cuci aja gitu di rumah. Nah ini udah saya cuciin gini ya, teman-teman, dan ini beberapa kali tuh saya cuci dan udah bersih. Oke, selanjutnya saya mau kasih perasan air jeruk nipis biar ikannya tuh nggak bau amis gitu ya. Jadi kalau biasa saya masak ikan itu selalu pakai air jeruk nipis gitu. Maaf ya, teman-teman, ngomongnya tuh libetan gitu.
Oke nih lanjut, dan ini saya mau keluarin untuk sayurnya. Ini ada sayur bayam dan sudah saya potekin. Saya kemarin tuh saya poteki, saya masukkan ke plastik, terus saya masukkan ke dalam kulkas gitu. Jadi udah dipoteki, nanti tinggal dicuci-cuci aja. Terus ini saya mau kupasi bawang untuk buat sambalnya nanti. Jadi ini ada bawang merah, bawang putih, terus juga itu ada cabai ya teman-teman. Ini saya kupasin aja untuk semuanya. Oh iya nih, apa kabar teman-teman yang di rumah? Pada sehat kan? Dan yang sakit, saya doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, amin. Dan jangan lupa buat kita semua harus tetap semangat dan bahagia selalu ya teman-teman. Nah ini untuk cabenya udah saya cuci tadi ya, jadi ini saya langsung aja saya ngeblendernya. Dan udah selesai ngeblendernya, terus ini saya mau masak aja ya teman-teman. Ini pertama tuh saya mau isi dulu air untuk rebusan sayur bayamnya. Nah ini buat teman-teman jangan salah fokus sama panci saya yang keadaannya kayak gitu ya teman-teman, itu warnanya udah hitam gitu untuk dalamnya, tapi itu bersih ya teman-teman. Dan kenapa hitam itu, waktu hari itu pernah manasin sayur ceritanya ya, dan sayurnya itu gosong loh teman-teman, sampai kering banget gitu, sampai warna sayurnya juga hitam semua. Jadi tuh saya nyuci pancinya juga itu sampai berulang-ulang kali, tapi tetap juga nggak bisa putih gitu. Dan untuk pancinya itu bersih ya teman-teman, nggak ada lagi kotoran yang lengket-lengket gitu, kayak apa tuh namanya ya, kayak kerak-keraknya itu udah nggak ada lagi. Nah nanti kalau ada rezeki saya mau beli untuk panci lagi, karena memang panci saya ini cuman satu-satunya ini loh teman-teman. Ada niat juga untuk mau beli lagi gitu untuk buat ganti-gantinya, mana tahu mau masak yang lain juga, pancinya cuman satu kan susah ya teman-teman. Nah itu tadi udah selesai untuk goreng bawangnya, saya masukkan aja ikannya, terus ini saya masukkan juga sayur bayamnya. Dan untuk sayur bayam saya nggak masukkan semua karena banyak banget ya kayaknya teman-teman, jadi saya masukkan sayur bayamnya itu separuh aja. Terus ini saya mau kasih tomat, ini tomatnya saya iris aja kayak gitu, saya potongin biar seger ya teman-teman untuk sayurnya. Kemudian ini saya kasih garam, udah kayak gitu aja untuk sayur bayam rebusnya. Ini diaduk-aduk, udah gitu, udah nih udah mateng ya teman-teman. Jadi untuk sayur bayam nggak begitu matang-matang banget gitu, kalau terlalu matang kan kurang enak. Nah untuk ikannya juga udah kering nih, jadi saya angkat aja. Dan bawang gorengnya juga saya taburin aja nih langsung di sayur bayamnya. Kemudian ini saya mau kasih minyak ke dalam wajan. Nah itu wajannya udah saya cuci tadi ya teman-teman, bekas goreng ikan. Jadi ini minyaknya juga bekas gorengan ikan juga, sayang kalau nggak dipakai ya teman-teman. Jadi saya pakai buat tumis sambelnya gitu, sambal cabe. Nah ini untuk sambal cabe juga saya kasih garam, kasih gula, nah gitu. Untuk kaldu nggak saya kasih buat sambal ya teman-teman. Jadi ini udah diaduk-aduk, terus ini karena sambalnya udah warnanya udah memerah dan udah mateng, jadi saya masukkan aja untuk ikannya. Nah ini udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi menunya ini menu rumahan banget ya teman-teman, sering banget kita masak kayak gini tuh kayaknya ya. Nah ini udah selesai. Terus ini juga alhamdulillah nasi juga udah mateng, jadi saya mau korek-korek dulu nasinya nih teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini, mudah-mudahan teman-teman yang nonton tuh nggak bosen ya. Dan maaf juga nih teman-teman kalau saya itu ada salah-salah kata. Bye bye, wassalamualaikum.